Pertama, Majelis Taklim ini kan akarnya dari masyarakat, oleh masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Sehingga posisi Majelis Taklim ini adalah kuat. Tidak tergerus oleh waktu dan zaman gitu. Dari dulu sampai sekarang tetap ada. Pergantian pemimpinnya itu Majelis Taklimnya tetap ada, kan gitu ya. Itu satu. Karena itu, karena ini bersumber dari atau berakar dari masyarakat, maka di beberapa majelis taklim itu sudah mulai memaksimalkan potensi-potensi yang dimilikinya. Misalnya contoh, kita bisa melihat gini, kalau dulu kan gini ya majelis taklim dulu. Majelis taklim dulu itu peserta itu hanya sebagai pendengar. Baik. Materi itu bagaimana narasumber, mau sumber materinya apa itu kan kita nggak tahu gitu. Kalau sekarang majelis taklim sudah mulai berubah, sudah tersusun sistematika materinya, kurikulumnya ada, kemudian narasumbernya pun itu terlatih, tersertifikasi katakanlah begitu ya, sertifikasi sehingga ini bisa jadi bisa katakanlah akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ukurannya jelas, kan gitu. Ini loh bisa ini gitu loh. Di majelis taklim kita sudah ada beberapa majelis taklim yang sudah peduli terhadap lingkungan, potensi-potensi keberdayaan ekonomi, lingkungan, sosial dan lain sebagainya. Misalnya satu contoh di Kota Bandung, ada yang majelis taklim yang recycle mengolah sampah gitu, mengolah sampah kemudian menjadi ini ada tagline-nya, jadikan sampah menjadi berkah gitulah. Jadikan sampah menjadi berkah. Minyak tahu kan jalantah, minyak bekas diolah, dikumpulkan dari ibu majelis taklim, dijual. Sehingga misalnya contoh kalau sudah selesai majelis taklim itu tidak ada sampah gitu. Kan biasanya suka ada sampah di mana-mana ya gitu. Kalau sekarang enggak. Begitu selesai majelis taklim semuanya bersih. Kalau ada ibu-ibu yang buang sampah itu dibawa sendiri, langsung pulang sendiri gitu. Nah itu satu contohnya gitu. Tapi sudah ada beberapa majelis taklim yang sudah mulai mengembangkan sektor ekonomi, sektor lingkungan, sosial dan lain sebagainya. Gitu, baik ya Ibu. Nah berarti majelis taklim di Jawa Barat ini sangat istilahnya ramah lingkungan ya gitu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Taklim sekalian, kembali lagi bersama kami di Podcast Taklim. Bersama saya Najla Farafila selaku host di podcast kali ini. Dan kali ini saya berada di Bandung, tepatnya di kantor wilayah Kementerian Agama RI di Jawa Barat. Setelah video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana sih peran Kanwil ini dalam upaya-upaya kesejahteraan kemasyarakatan seperti itu. Nah, kali ini kita lebih spesifik nih ngomongin soal peran Pokja Majelis Taklim di Jawa Barat. Sudah hadir bersama kami Dr. Nani Muharromah, MMPD, selaku Ketua Pokja Majelis Taklim di Jawa Barat. Assalamualaikum Ibu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Ibu. Sampes. Kumaha Ibu Damang? Alhamdulillah sehat. Ya Ibu. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Hari ini cuaca di Bandung cukup bersahabat ya, biasanya kan hujan. Iya hujan. Kalau sudah duhur biasanya hujan. Alhamdulillah hari ini karena kedatangan mungkin teman-teman dari pusat ya. Baik Ibu. Sebelumnya Ibu mungkin ada kegiatan atau apa kesibukannya akhir-akhir ini? Akhir ini saya kesibukan seperti biasa. Kalau tidak di Pokja Majelis Taklim, saya memang banyak terlibat di Majelis Taklim. Tapi keseharian saya memang saya mengajar ya beberapa perguruan tinggi. Kalau boleh tahu mengajar di perguruan tinggi mana Ibu? Saya mengajar di Uninus. Uninus. Ya. Baik. Jadi Sobat Taklim sekalian, Ibu Nani Muharromah ini merupakan Ketua Pokja Majelis Taklim di daerah Jawa Barat. Nah, mungkin Sobat Taklim sekalian kita akan berbincang-bincang nih terkait apa aja sih program yang ada di Pokja Majelis Taklim Jawa Barat gitu ya Bu ya. Baik, gimana Ibu langsung saja mungkin ya. Yeah. Boleh Ibu ceritakan tentang mungkin apa saja kegiatan yang ada di Pokja
Majelis Taklim di Jawa Barat ini dan mungkin program-program unggulan yang ada sejauh ini? Ya, yang pertama mungkin saya sampaikan, Pokja Majelis Taklim ini di Jawa Barat ini dibentuk tahun 2024. 2024. Jadi masih sangat baru. Tujuannya adalah sebagai wadah teman-teman seluruh majelis taklim, bagaimana kita bisa berkolaborasi, bersinergi, meningkatkan kualitas majelis taklim. Jadi mohon digarisbawahi, ini bukan saingan majelis taklim atau pembentukan majelis taklim baru, tapi sebagai wadah kolaborasi dari teman-teman seluruh majelis taklim di Jawa Barat, seluruh ormas-ormas, misalnya gini, Muslimat NU kan punya majelis taklim, Persisti punya majelis taklim, Aisyah juga punya majelis taklim, BKM dan sebagainya. Nah, disinilah kita akan di tengah kita bersama-sama dalam wajah majelis taklim, bagaimana berpikir bersama, silaturahmi, silaturfikri, bagaimana membangun majelis taklim yang mereka punya, itu menjadi sebuah gerakan, sebuah organisasi, sebuah kekuatan yang bisa menjadi sebuah kekuatan di masyarakat dan bisa memberdayakan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Itu sebenarnya tujuan dari Pokja Majelis Taklim. Nah, di Jawa Barat sebenarnya baru terbentuk 2024, kemudian sekarang kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang pertama adalah sebenarnya pembentukan Pokja Majelis Taklim di kabupaten kota. Ya, mudah-mudahan sih Juli ini kita akan melakukan pengukuhan, adakan pengukuhan sekaligus kedua rakor, bagaimana mensinergikan atau memberikan pemahaman yang sama agar punya pemahaman yang sama antara pusat, provinsi dengan kabupaten sehingga punya gerakan yang sama. Bisa saling terintegrasi ya, Ibu. Punya giroh yang sama lah. Karena ini harus disosialisasikan bahwa seringkali ada yang mengatakan bahwa Pokja MP ini adalah saingannya Majelis Taklim, bukan sama sekali, tetapi juga sebuah wadah bersilaturahmi, bersilaturfikri dengan semuanya gitu loh. Oke, baik Ibu. Nah, mungkin Ibu kalau misalnya kita ngomongin soal Majelis Taklim ya, mungkin terdengarnya bahwasanya Majelis Taklim ini adalah perannya seorang ibu-ibu gitu ya, Bu. Nah, mungkin ada nggak sih kayak di Jawa Barat ini yang membedakan gitu antara Majelis Taklim Jawa Barat dengan Majelis Taklim yang lain, mungkin dari segi program ya dan lain-lain kayak gitu. Kalau dengan daerah lain saya nggak kurang paham ya, tetapi mungkin saya bisa menjelaskan beberapa hal terkait dengan program Majelis Taklim di Jawa Barat. Pertama, Majelis Taklim ini kan akarnya dari masyarakat, oleh masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Sehingga posisi Majelis Taklim ini adalah kuat. Tidak tergerus oleh waktu dan zaman gitu. Dari dulu sampai sekarang tetap ada. Penggantian pemimpinnya itu Majelis Taklimnya tetap ada kan gitu ya. Itu satu. Karena ini bersumber dari atau berakar dari masyarakat, maka di beberapa majelis taklim itu sudah mulai memaksimalkan potensi-potensi yang dimilikinya. Misalnya contoh, kita bisa melihat gini, kalau dulu kan gini ya majelis taklim dulu. Majelis taklim dulu itu peserta itu hanya sebagai pendengar. Baik. Materi itu bagaimana narasumber, mau sumber materinya apa itu kan kita nggak tahu gitu. Kalau sekarang majelis taklim sudah mulai berubah, sudah tersusun sistematika materinya, kurikulumnya ada, kemudian narasumbernya pun itu terlatih, tersertifikasi katakanlah begitu ya, sertifikasi sehingga ini bisa jadi bisa katakanlah akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ukurannya jelas, kan gitu. Ini loh bisa ini gitu loh, bisa ini. Kemudian yang kedua, di majelis taklim kita sudah ada beberapa majelis taklim yang sudah peduli terhadap lingkungan, potensi-potensi keberdayaan ekonomi, lingkungan, sosial dan lain sebagainya. Misalnya satu contoh di Kota Bandung, ada yang majelis taklim yang recycle mengolah sampah gitu, mengolah sampah kemudian menjadi ini ada tagline-nya, jadikan sampah menjadi berkah gitu lah. Jadikan sampah menjadi berkah, artinya bagaimana ada bank sampahnya. Atau misalnya di Kabupaten Bandung Barat sudah ada program
minyak jalantah, Minyak tahu kan minyak bekas jalantah, ya? minyak Mhm. bekas. Minyak bekas diolah, dikumpulkan dari Ibu Majelis Taklim, dijual. Jadi Dijual? Jadi harganya Iya dari ya. 600 800 per kilonya gitu. Mhm. Jadi dijual kepada katakanlah pengelolanya. Mhm. Itu kan artinya jadi tawaran ekonomi kan. Iya, Nah, tapi betul. kemudian diolah oleh Majelis Taklim itu menjadi lilin-lilin dan lain sebagainya. Itu Iya ya. artinya sudah ada nih kepedulian terhadap lingkungan. Mhm. Kemudian juga banyak misalnya kita sedang mensosialisasikan, ayo dong kurangi sampah di beberapa majelis taklim. Kita Oke. sudah sosialisasi kalau ke majelis taklim bawa tumbler, bawa misting, sehingga tidak lagi menggunakan Plastik ya? plastik gitu loh, tapi sudah menggunakan yang bisa dipakai berulang-ulang sehingga sampahnya bisa terkurangi. Oh Sehingga iya. misalnya contoh kalau sudah selesai majelis taklim itu tidak ada sampah gitu. Kan Mhm. biasanya suka ada sampah di mana-mana ya Iya, gitu. betul Kalau betul. sekarang enggak. Begitu selesai majelis taklim semuanya bersih. Kalau ada ibu-ibu yang bawa sampah itu dibawa sendiri, langsung pulang sendiri gitu. Nah, itu satu Iya, contohnya gitu ya. mhm. Itu majelis taklim. Jadi sekarang sudah mulai majelis taklim Jawa Barat sudah mulai sosialisasi, meskipun sebenarnya masih ada yang masih tradisional, masih artinya masih hanya pengajian gitu. Iya iya. Tapi sudah ada beberapa majelis taklim yang sudah mulai mengembangkan sektor ekonomi, sektor lingkungan, sosial dan lain sebagainya gitu ya. Iya, baik ya Ibu. Nah, berarti majelis taklim di Jawa Barat ini sangat apa ya istilahnya, ramah lingkungan ya gitu ya Bu. Bagaimana dari sisi ekonomi ini bisa berintegrasi ke sisi lingkungan gitu, yang bisa ramah lingkungan gitu. Seperti tadi kan bawa tumbler sendiri, lunchbox sendiri gitu ya Bu ya. Terus juga mengurangi limbah sampah gitu kan. Itu sangat kreatif banget sih Bu gitu. Nah, kira-kira Bu kalau misalnya ada nggak sih kayak istilah, mungkin istilah-istilah Sunda yang mencerminkan tentang lingkungan tadi, atau ya tentang masyarakat dan lingkungan tadi gitu Bu? Di istilah Sunda ada 2, ada silih asah, silih asih, silih asuh. Silih asih, Silih asah, ini punya kaitan erat. Yang kedua batur sakasur, batur sakasur, batur sasumur, batur salembur. batur Ini salembur. berkaitan dengan lingkungan. Iya. Silih asah, silih asih, silih asuh. Artinya bahwa bagaimana kita bisa hidup damai dengan seluruh, bukan hanya dengan keluarga, tapi seluruh masyarakat. Tidak memandang apakah agamanya apa, sukunya apa, gitu loh ya, atau apa ya rasnya apa, tidak memandang. Tapi bagaimana kita menciptakan masyarakat yang baldatun thayyibatun, walaupun dari mulai sila asah, sila asih, sila asuh kan gitu. Itu ya yang pertama. Yang kedua batur sakasur, batur salembur, batur sakasur, batur sasumur, batur salembur. Artinya apa? Bahwa silih asah ini saling menyayangi, saling toleransi, saling tepok seliro kan gitu ya. Ini harus dilakukan bukan hanya keluarga, tetapi juga harus dengan lingkungan seluruh masyarakat. Satu contoh misalnya dengan isu lingkungan. Kalau kita berpikir, misalnya saya bawa sampah satu, biarinlah kan cuma saya sampah satu aja gitu, cuma saya, kemudian saya bawa sembarangan. Kalau satu masyarakat itu ada 1.000 orang misalnya, berarti sudah ada 1.000 sampah dong. Iya betul. Bukan hanya 1.000 misalnya, apalagi kalau 2.000, ini 1.000 aja ya. Satu desa biasanya kan ada nggak ya 1.000 misalnya gitu. Nah berarti kan sudah satu hari itu sudah 1.000 sampah. Bagaimana kalau 2 hari, 3 hari, kalau sebulan? Berarti sudah sekian ribu sampah. Tetapi kalau misalnya kita sama-sama lingkungan ini mulai dari rumah, ayo dong sampahnya dibuang, kalau ada sampah dibuang pada tempatnya. Yang kedua, kalau bisa itu dikurangi sampahnya. Misalnya kalau hari ini kita punya menggunakan sampahnya 2, bisa nggak jadi 1 misalnya. Jadi hanya 1 sampahnya, mengurangi sampah. Kalau misalnya tidak bisa sama sekali, atau gunakan misalnya bahan-bahan yang bisa cepat daur ulangnya. Misalnya kita contoh begini, kita sosialisasi kepada ibu-ibu semua di majelis taklim, di masyarakat, bagaimana misalnya contoh menggunakan, kalau ke pasar tidak lagi menggunakan kantong kresek, tetapi tas belanja dan lain sebagainya. Itu kan mengurangi, kalau misalnya ke pasarnya
sehari ada 10 kresek, Mm-mm. tapi kalau misalnya sehari kita bisa menggunakan itu bisa terkurangi, misalnya jadi mau tidak mau ada yang menggunakan kreseknya, plastiknya ada 2, berarti kan sudah terkurangi 8. Iya. Itu. Nah kalau masyarakat itu semua punya pikiran seperti itu, bagaimana mengurangi sampah, bagaimana mengelola sampah, masyarakat itu akan sehat gitu. Lingkungannya akan sehat dan itu tidak bisa dilakukan hanya batur sakasur Iya, betul. atau batur sakamar gitu, sadapur, artinya hanya keluarga, tapi oleh seluruh masyarakat. Dan kalau misalnya ada 90%-nya saja masyarakat itu punya pemikiran yang sama, punya perilaku yang sama, maka masyarakat yang 10% pasti akan ikuti kita gitu. Iya. Akan ikut kita, oh iya, yang lain dia akan merasa malu kalau akan buang sampah sembarangan gitu. Betul. Biar ada tagline, buang sampah nggak keren loh gitu, buang sampah sembarangan nggak keren kan gitu. Itu ada seperti itu gitu. Jadi itu istilahnya yang luar biasa di Jawa Barat, Sili Asa, Sili Asih, Sili Asuh, kemudian batur sakasur, batur salembur, batur sadapur, batur salembur. Artinya itu yang harus artinya gini, kita nggak bisa gini loh. Udahlah itu mah urusan kamu aja. Gitu, kamu aja, nggak bisa. Jadi harus semua. Jadi harus saling ingatkan. Sili Asih itu gitu. Atau ayo dong kita saling ingatkan, saling care gitu loh. Saling care, saling ingatkan bahwa ini persoalan kita bersama, mulai dari persoalan remaja, persoalan ini, persoalan lingkungan, persoalan lain sebagainya. Kalau kita semua saling bantu, saling insya Allah akan teratasi persoalan itu. Berarti istilah Sunda juga mencerminkan bahwasanya peran Majelis Taklim itu sangat relevan ya Bu terhadap prinsip Sunda tadi, juga dengan lingkungan, dengan masyarakat kayak gitu ya Bu. Sejauh ini gitu Bu, kira-kira mungkin ada nggak tantangan dari mungkin masyarakat ya, dan juga mungkin Majelis Taklim Jawa Barat ini memiliki peran di situ gitu? Ya, kita kan selalu mulai dari Majelis Taklim ya. Persoalan sosialisasi kita itu pasti mulainya dari Majelis Taklim. Dan ibu-ibu Majelis Taklim, karena kebanyakan ibu-ibu ya, bapak-bapaknya sedikit yang Majelis Taklim. Dan ibu-ibu punya ada istilah power emak-emak gitu loh. The power of emak-emak. The power of emak-emak. Jadi mulai dari Majelis Taklim yang emak-emak ini kan gitu, yang emak-emak inilah mulai dari perubahan itu kan gitu ya. Tantangannya sangat banyak, terutama sebenarnya tantangan digital di era digital sekarang ini itu satu. Kemudian tantangan pergaulan bebas. Kita Pokja MT ini lagi berupaya sebenarnya bagaimana melibatkan remaja nih, remaja bahwa kalau sementara ini kan ibu-ibu pasti ke Majelis Taklim nih. Iya, betul. Remajanya belum kan? Remajanya belum seluruhnya. Belum seluruhnya remaja ini, Majelis Taklim ini menjadi sebuah alternatif mereka berkumpul. Ya kan gitu? Iya, ya kan gitu ya. Nah, sekarang Pokja MT ini lagi selain tantangan teknologi, selain tantangan SDM, juga tantangan bagaimana melibatkan remaja di komunitas kita sehingga ada remaja masjidnya. Di beberapa kabupaten itu sudah diinisiasi. Misalnya di Kabupaten Sumedang, Pak Bupati, Pak Haji Doni itu sudah mulai memimpin maghrib remaji untuk para remaja. Ya, jadi sudah seperti itu. Jadi kan ayo dong jangan nongkrong sudah maghrib nih, jangan nongkrong di kafe terus, tapi mending kita ngaji bareng, ngaji virtual lagi, tapi yang mimpin bupati lagi. Nah itu luar biasa antusiasnya. Kita coba sekarang lagi, ayo dong bersama-sama, bukannya satu daerah, tapi juga mudah-mudahan diikuti oleh daerah-daerah yang sehingga Majelis Taklim ini menjadi tempat anak-anak remaja tidak cari tempat yang lain tapi kembali ke Majelis Taklim gitu. Ya, ke Majelis Taklim itu satu. Tantangan yang lain sebenarnya adalah terutama teknologi ya. Termasuk saya lah yang agak gaptek teknologi, bagaimana sebenarnya penguasaan teknologi ini juga yang menjadi tantangan kita, bagaimana sebenarnya di Jawa Barat kan ada 34.000 ya yang terdata. 34.000 yang terdata di Kementerian Agama. Bayangkan kalau 34.000 semua sudah menggunakan teknologi, sudah menggunakan dakwahnya melalui media, setiap hari minimal ada 34.000 mungkin atau seminggu sekali lah 34.000 dakwah digital. Nah, ini yang belum kita
kita apa ya, belum 100% bahkan mungkin hanya sebagian kecil majelis-majelis taklim kita yang bisa menggunakan teknologi Digital. ini ya juga inilah tantangan kita bagaimana sebenarnya dilatih teman-teman apa pengelola majelis taklim supaya melek digital gitu loh. Tuh tantangan seperti itu. Iya, oke, baik Ibu. Eh, Setelah mungkin program-program yang Ibu sebutkan tadi dan juga harapan untuk anak muda ya Bu terkait digitalisasi dakwah mungkin ya Bu, ada nggak kira-kira program ke depannya yang akan Majelis Taklim Jawa Barat itu bangun gitu Bu? Ya, yang paling insya Allah mudah-mudahan bulan Juli ini kita Bulan akan Juli. melakukan pengukuhan Pokja Majelis Taklim se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Dan langsung kakor tadi Pak Direktur Bimbingan Islam ya, Bimas ya, ya, Bimas Bimas Islam. Islam itu ingin kolaborasi dengan Jawa Barat dan Jawa Barat menjadi semacam pionir lah. Alhamdulillah sih Alhamdulillah. suatu yang membanggakan, suatu yang support kami gitu. Jadi kami lebih semangat lagi bagaimana membangun Majelis Taklim ini menjadi sebuah yang menjadi semakin bermakna bagi masyarakat kan gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas kan gitu ya, menjadi semakin bermakna bagi masyarakat. Ini pengukuhan, tapi juga sekarang kita sedang akan ada juga peluncuran MOU dengan Universitas Islam Nusantara bagaimana sebenarnya meningkatkan kapasitas. Jadi gini, teman-teman di majelis taklim di daerah ya kita tidak lihat kota gitu. Ada yang belum S1, kemudian S2, S3. Nah, kami sudah matur itu sudah ke Uninus, ke rektor Uninus, kemudian ke yayasan. Bagaimana kita kerjasama dengan Uninus agar beliau menyediakan beasiswa untuk teman-teman yang belum S1, S2 dan S3. Itu satu yang kalau kolaborasi kita. Yang kedua kolaborasi kita adalah dengan MyBank Syariah yang apa? Bagaimana misalnya untuk tabungan haji. Kemudian yang ketiga kita sudah kolaborasi dengan UMKM. Dengan UMKM misalnya dengan GNC Cookies. Dan ada di majelis taklim itu kan ada yang suka menjahit, suka bikin kue. Nah, itu pelatihan itu gitu. Jadi ini yang akan kita lakukan. Mungkin juga terakhir kita akan lakukan mudah-mudahan setelah pengukuhan dan sebagainya adalah pelatihan pengelolaan sampah. Ini yang jadi karena sampah jadi masalah di Jawa Barat. Saya kira bukan Jawa Barat saja, mungkin di Indonesia juga ya pengelolaan sampah. Tetapi bagaimana mulai dari majelis taklim kita mengelola sampah gitu. Sehingga jadikan sampah menjadi berkah gitu loh. Tagline-nya adalah jadikan sampah menjadi berkah. Bukan menjadi masalah, tapi jadi berkah. Itu harus dimulai dari majelis taklim. Itu tagline kita di Pokja MT Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa terrealisasi secepatnya sih. Ya. Amin. Ya. Baik Ibu. Oke Ibu, jadi saya agak tercengang juga ya Bu. Ternyata keren banget gitu loh. Sayangnya memang ketika saya sebelumnya juga riset terkait majelis taklim yang ada di Jawa Barat itu secara digital mungkin ya memang agak sulit ya Bu. Ya, tapi ternyata memang harapan-harapannya atau kegiatan yang akan dilakukan nanti itu ternyata memang sudah tersusun gitu ya Bu untuk itu tadi gitu dan juga sangat keren. Baik Bu, mungkin terakhir Ibu ada kesan-pesan mungkin atau ada ya closing statementnya dari Ibu? Apa ya? Kalau sistem, jadi gini, buat kami apa ya? Saya agak bingung kalau closing statement. Buat kami bahwa majelis taklim ini adalah sebuah ketika kita menjadi pengurus gitu. Ketika kita menjadi pengolah majelis taklim itu adalah sebuah berkah. Yang berkah itu kan ziyadatul khair. Dan luar biasanya adalah karena memang ini berakar dari masyarakat, ada dana atau tidak ada dana, majelis taklim ini mandiri. Karena itu saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh majelis taklim yang ada di Jawa Barat dan tetap semangat. Mudah-mudahan kita mengelola majelis taklim ini menjadi sebuah kebermanfaatan yang terus menerus sehingga Allah meridhoi kegiatan-kegiatan kita. Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Nani atas waktunya. Sobat taklim sekalian, begitulah cerita tentang bagaimana peran majelis taklim ini di daerah Jawa Barat ternyata tidak hanya berperan sebagai
pengajian ibu-ibu saja, tapi juga bagaimana Majelis Taklim ini bisa terintegrasi baik dari isu sosial, isu ekonomi dan lingkungan bahkan gitu. Dan juga ternyata Majelis Taklim yang ada di Jawa Barat ini tidak menghilangkan yang namanya kultur daripada istilah itu tadi ya Ibu, kultur daripada Sunda itu tadi gitu, sili asi, sili asu, sili asa, dan juga ngahiji di sumur ya, Batur batur salam, salembur, batur batur sak, sasumur, oh ya, batur batur sakamar, sakamar gitu. jadi begini dulu, batur sakamar, Batur sakamar, batur batur sumur, sasumur, batur salembur. batur salembur, kayak gitu ya. Baik Sobat Taklim sekalian, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.